Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan Kamis edisi 5 Maret 2026 ini, mari kita kembali bersatu hati dalam doa, mengucap syukur dan meminta pertolongan daripada Tuhan dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, yang memampukan dan mendorong kami terus untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang belajar terus bagaimana hidup sebagai seorang murid Kristus yang sejati, yang taat pada firman-Mu, yang semakin berserah, mengakui keterbatasan dan keberdosaan, sehingga Engkau dengan leluasa berkarya dalam kehidupan kami. Maka saat ini pun kami berserah diri pada karya Roh Kudus yang akan menerangi hati kami oleh firman-Mu yang hidup. Kami mau menerimanya Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sekilas membaca ayat ini yang merupakan perkataan seorang Yakub, Bapak Saudara, kita terkesan ya dengan apa yang dia katakan. Jika Allah melakukan ini dan ini dan ini, maka saya akan ini dan seterusnya. Memberikan kesan sebuah komitmen, memberikan kesan sebuah janji, penyembahan yang luar biasa ya ini Yakub, begitu kan ya. Tetapi Bapak Saudara, kalau kita telisik lebih dalam, kita sebenarnya bisa menemukan hal yang menarik pada apa yang dilakukan oleh Yakub ini. Dan hal ini tidak semenarik yang kita bayangkan tentang apa yang dikatakan di ayat yang ke-20 sampai 22 tadi, Bapak Saudara. Siapa yang tidak mengenal kisah Yakub? Ketika masih dalam rahim ibunya, Tuhan itu sudah mengatakan dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23 bahwa Yakub ini akan mendahului kakaknya, yaitu Esau. Akan tetapi ketika lahir, ia menggenggam tumit kakaknya, seolah-olah sedang berusaha untuk menarik Esau ke belakang, supaya dia dapat mendahului keluar dari rahim ibunya. Ternyata ini menjadi sebuah tanda atau bahkan pola kehidupan Yakub. Karena itu di kelanjutan hidupnya, dia sering menggunakan usahanya sendiri untuk merebut, khususnya merebut berkat kesulungan kakaknya Esau. Seakan-akan bagi Yakub tidak ada rezeki dilempar dari langit. Dia berpikir bahwa saya akan memperolehnya kalau saya berusaha sendiri. Ya, Allah akan menolong, tapi menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Bahkan ada kesan bahwa menolong diri sendiri jauh lebih penting daripada berharap pertolongan Allah. Suatu kali ketika Esau kelaparan sehabis berburu, kemudian Yakub melihatnya sebagai peluang pada upaya sendirinya itu untuk memenuhi ambisinya. Dia tawarkan bubur merah untuk Esau untuk ditukar dengan hak kesulungannya. Dan Yakub berhasil. Ishak matanya sudah rabun, katarak, sudah renta. Bagi Yakub ini adalah kesempatan untuk menipunya. Sehingga dengan bantuan
ketika ibunya dia berhasil mencuri hak kesulungan milik kakaknya itu. Bapak Saudari ini menunjukkan kepada kita memang di dalam mencapai mimpi atau menginginkan berkat yang daripada Tuhan. Kadang ada orang-orang yang kemudian menganggap seperti ini. Karena tanpa didahului menolong diri sendiri begitu ya, maka Allah tidak akan menolong kita. Dengan kata lain, mencuri start atau melangkahi kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan sebelum ayat yang kita baca tadi, Bapak Saudara, sebenarnya berkat itu memang sudah disediakan bagi Yakub. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berjanji akan menyertai dan melindunginya. Tapi kita lihat bukan dalam respon yang dia katakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dia berkata begini, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai," dan seterusnya. Jadi ada kata "jika" di awal perkataannya. Dan ini sebenarnya jelas bukan respon sebuah iman, bukan menunjukkan sebuah iman, bukan respon iman, melainkan meminta pembuktian lebih dulu sebelum dia memutuskan bisa tidaknya Tuhan itu dapat dipercaya atau tidak. Bahkan Yakub mengajak Tuhan seperti orang yang mau bertransaksi. Dia berusaha menggunakan kekuatannya sendiri. Dia berusaha supaya Tuhan tergiur untuk memenuhi janjinya. Dia akan mengakui Tuhan sebagai Allahnya, memberinya perpuluhan, dan membangunkan bait Allah, begitu kan ya. Kalau Tuhan sudah kasih bukti dulu, ini, dan ini. Seakan-akan perkataan ini menjadi sebuah jurus yang bisa dia gunakan supaya Tuhan menggenapi janjinya. Ini seperti jurus yang biasa anak-anak gunakan ya. Misalkan ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Kalau kamu selesaikan PR-mu, Papa akan berikan kamu es krim kesukaanmu." Tetapi kemudian apakah benar ketika Allah menyatakan janjinya, bahkan mengulangi janjinya, saudara, Yakub itu sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Allah? Kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ke-32, saudara, ketika janji penyertaan dan pelindungan Allah itu diulang-ulang lagi, sayangnya kita mendapati bahwa Yakub tidak mempercayai bahwa Allah akan memeliharanya. Dia tetap sangat ketakutan pada kakaknya yang telah dia bohongi itu, yang telah dia peralat itu, dan berusaha menerapkan berbagai strategi yang mengamankan dirinya sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, Bapak Saudara? Yang dapat kita pelajari adalah mari kita berhati-hati ketika kita mengklaim atau mempercayai Tuhan, janji Tuhan tertentu. Sekalipun janji itu jelas mungkin menjadi satu ayat hafalan yang kita hafal begitu rupa, sering kita lafalkan dalam doa-doa kita. Tetapi jika ada kata-kata seperti Yakub, "Jika engkau, maka saya. Jika engkau, maka saya." Maka dalam imannya yang kita ragukan ini sudah meminta pembuktian lebih dulu daripada Tuhan. Apakah iman seperti itu? Bukankah minggu-minggu ini kita juga belajar tentang Abraham yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke suatu tempat, suatu negeri. Dan Abraham taat sekalipun dia belum tahu kemana tempat Tuhan akan kirim dia, akan hantarkan dia. Seharusnya iman itu memang, saudara, bukan menuntut,
pembuktian, tetapi ketaatan sekalipun tidak semuanya jelas, tidak semuanya nyaman, tidak semuanya bukan sebuah ancaman. Tetapi secara tegas, prinsip yang dapat kita ambil dari kisah Yakub ini adalah tidak seharusnya kita hidup bergantung pada diri sendiri. Jika kita beriman, maka berimanlah tanpa jika dan maka. Taatlah tanpa jika dan maka. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam waktu-waktu kita selama beberapa menit ke depan, dan mintalah Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita terdalam. Bagaimana kita telah mempercayai janji-janji Tuhan? Apakah sudah sedemikian murni, percaya sepenuhnya, atau masih ada jika dan maka yang kita sebutkan di hadapan Tuhan? Tuhan memampukan kita. Amin.